Halo, kembali lagi dengan Ibu Nurija Silaban. Untuk video kali ini, Ibu akan menceritakan PKN kelas 11 dengan tema memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki sikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menganalisis faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk, langsung kita mulai makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, yang diawali dari yang pertama, hakikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apakah makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan utuh dan serasi. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah. Kita kan sudah merasakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini terbentuk dari proses yang cukup panjang. Dalam artian persatuan dan kesatuan bangsa ini tidak secara tiba-tiba hadir dan menggerakkan kemerdekaan di Indonesia, yang kemudian akan diproklamirkan sekitar tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, Indonesia sebenarnya sudah mengalami proses yang cukup panjang. Diawali saat Indonesia berada pada masa kolonialisme Belanda. Namun sebelum muncul persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sampai ratusan tahun sudah dijajah, tapi tetap Indonesia berjuang gagal. Kenapa? Karena mereka berusaha mempertahankan daerahnya masing-masing gitu. Misalnya mulai dari zaman VOC dibentuk tahun 1602 ya kan. Dari zaman itu nanti masing-masing daerah berusaha untuk mempertahankannya. Contoh dari daerah Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim, Cut Nyak-din, Teuku Umar, dan lain sebagainya. Mereka berjuang tapi hanya mempertahankan daerah Aceh. Orang Tapanuli pun seperti itu. Pada saat kepemimpinan Sisingamangaraja, mereka berjuang sampai mati-matian, tapi hanya mempertahankan daerah Tapanuli. Orang Minang pun seperti itu, hanya mempertahankan daerah Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Di Jawa pun seperti itu. Pangeran Diponegoro hanya berusaha mempertahankan daerah Jawa. Di Makassar pun seperti itu. Sultan Hasanuddin hanya berusaha mempertahankan daerah Makassar. Maluku pun seperti itu. Thomas Matulesi dan semua dari daerah-daerah lainnya yang belum Ibu sebutkan. Mereka semua berusaha untuk mempertahankan daerah masing-masing. Alhasil mengalami kegagalan. Namun, sekitar awal abad ke-20, para pelajar Indonesia menyadari bahwa Indonesia hanya dapat merdeka jika rakyatnya bersatu. Maka muncullah kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit dan bersatu. Itu diawali sekitar tanggal 20 Mei 1908. Dibentuklah organisasi Budi Utomo
oleh para mahasiswa Stovia, yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Jadi Budi Utomo ini merupakan semangat awal bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi inilah sebagai pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya dalam menumbuhkan semangat kebangsaan pada masa itu. Dengan munculnya organisasi Budi Utomo, maka muncullah organisasi-organisasi lainnya. Misalnya Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Indis Partij, kemudian Partai Nasional Indonesia, PKI, dan akhirnya muncullah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Jadi nanti sekitar tanggal 28 Oktober 1928 mereka melakukan Kongres Pemuda yang dikenal dengan Kongres Pemuda yang kedua. Kalau yang pertama itu tahun 1926, tapi gagal waktu itu, dilanjut ke Pemuda yang kedua. Dalam Kongres Pemuda yang kedua ini, para pemuda Indonesia menyatakan ikrar untuk bersatu, tidak lagi berjuang secara terpisah di daerah masing-masing. Jadi Sumpah Pemuda memiliki makna sebagai berikut. Misalnya yang pertama maknanya adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yang kedua, menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran untuk hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah menandai munculnya lambang-lambang pemersatu bangsa. Misalnya bendera, yaitu bendera merah putih, atau lagu Indonesia Raya, itu kan sebagai pemersatu bangsa pada waktu itu. Jadi sejak tanggal 28 Oktober 1928 dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, rakyat Indonesia berjuang dengan gigih, pantang menyerah, memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan akhirnya berkat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu berkat rahmat Tuhan ya. Jadi dalam artian ya kita harus bersyukur karena kemerdekaan ini adalah pemberian dari Sang Pencipta. Jadi bagaimana kita bersyukur sebagai pelajar bangsa Indonesia? Cara kita untuk bersyukur adalah belajar dengan tekun dan berbuat baik. Seperti lagu, syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ya mudah-mudahan dan harus bisa ya kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Ya, baik, untuk yang ketiga kita lanjut kembali. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ada beberapa prinsip yang harus kita miliki. Yang pertama adalah prinsip nasionalisme atau mencintai tanah air dan bangsa. Jadi kita harus mencintai tanah air tapi tidak boleh secara berlebihan. Kenapa? Karena cinta yang berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan apapun itu, bahkan cinta ya, kalau sudah berlebihan itu tidak baik. Kemudian ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya dalam makna bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras, adat istiadat dan antar golongan, tetapi tetap satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini kita harus menjauhkan sikap-sikap yang mementingkan kelompok sendiri, suku sendiri, fanatisme sendiri. Itu harus kita hindari supaya kita terhindar dari perpecahan bangsa. Yang berikutnya adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu kan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya.
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia sendiri kan termasuk negara kepulauan. Negara kepulauan ini memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kalau kekuatan, Indonesia berada pada daerah yang cukup strategis, memiliki sumber daya alam yang banyak, terutama di perairan. Makanya kan wilayah Indonesia 2/3 itu di perairan. Sumber daya alamnya sebenarnya banyak. Kalau bangsa Indonesia pandai untuk mengelola, maka Indonesia bisa termasuk negara yang kaya. Jadi bangsa Indonesia dalam wawasan Nusantara ini memiliki tujuan, yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan atau kepentingan suku masing-masing. Jadi melalui wawasan Nusantara, ya Indonesia ditempatkan dalam satu kerangka, satu kesatuan politik, kesatuan sosial, kesatuan ekonomi, kesatuan budaya, serta mempertahankan keamanan dan ketentraman bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, kebebasan dalam artian kita nggak sesuka hati, tapi ada aturan-aturan yang mengikat. Jadi Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan adat istiadatnya memiliki kepentingan-kepentingan individu, kepentingan-kepentingan tersendiri, tapi kepentingan yang mereka miliki itu harus dibatasi oleh etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal inilah, apabila dijalankan, maka bangsa Indonesia bisa menunjukkan rasa tanggung jawab, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia akan tetap harmonis. Itu dia artinya. Untuk yang terakhir itu adalah adanya semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat cita-cita proklamasi, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI. Jadi untuk mewujudkan adil dan makmur tersebut, maka bangsa Indonesia harus memiliki persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Untuk selanjutnya, bagian B adalah kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian ini kan kita akan membahas bagaimana kehidupan bernegara sesuai dengan konsep NKRI. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kan melalui ini kan jelas dia bahwa Indonesia bukan negara federal, tetapi negara kesatuan. Di sini Ibu menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Jadi sebelum diamandemen, sistemnya seperti ini. Yang pertama adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuatan belaka. Yang berikutnya, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Yang berikutnya, kedaulatan rakyat dipegang oleh badan yang bernama MPR. Jadi, MPR ini memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis.
Kemudian presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR, di mana presiden ini tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kemudian presiden apabila membentuk undang-undang atau menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, maka harus mendapat persetujuan dari DPR. Yang berikutnya, presiden dibantu oleh menteri negara. Kemudian, kekuasaan kepala negara ialah tidak tak terbatas. Yang terakhir, DPR tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Nah, ini merupakan sistem pemerintahan presidensial, maka pemerintahan Soeharto berarti masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru memiliki ciri adanya kekuasaan yang cenderung amat besar pada lembaga kepresidenan. Jadi hampir semua penyelewengan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan nyaris tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Ya, akibatnya kekuasaan presiden yang sangat besar. Namun pada masa reformasi, pemerintah bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dilakukanlah amandemen. Amandemen itu terjadi sebanyak 4 kali, dari tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Oke, bagaimana pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Jadi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang pertama adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian MPR terdiri atas DPR dan DPRD melalui pemilihan umum. Yang berikutnya, presiden memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden. Ini dilakukan juga pemilu secara langsung. Kemudian presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Yang berikutnya, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh anggota MPR. Namun itu atas usulan dari DPR. Kemudian presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang berikutnya, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi ini dibagi lagi, itu terdiri atas kabupaten dan kota, di mana setiap provinsi, kabupaten, dan kota, mereka itu nanti mempunyai pemerintahan daerah. Oke. Yang berikutnya, DPR memegang kekuasaan, yaitu membentuk undang-undang. Dan yang terakhir itu adalah kekuasaan kehakiman atau yudikatif dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Itu. Kalau untuk yang ketiga, bagaimana sih variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Variasinya seperti ini. Yang pertamanya, bahwa presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR. Jadi dengan demikian DPR ini tetap memiliki kekuasaan, yaitu mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung, gitu dia. Ini yang terdapat setelah Undang-Undang Dasar mengalami amandemen. Kemudian untuk yang kedua, dalam mengangkat duta atau konsul negara, presiden ini tetap memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
Yang berikutnya lagi, dalam mengeluarkan kebijakan tertentu, Presiden perlu mempertimbangkan atau persetujuan dari DPR. Ini juga di amandemen yang ketiga. Yang terakhir itu adalah parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak anggaran. Nah, ini juga dalam amandemen pertama dan kedua Undang-Undang Dasar. Nah, itulah mengenai variasi sistem pemerintahan Indonesia. Oke, kita lanjut. Masih semangat? Ya, kita lanjut yang berikutnya, bagian C, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seperti yang pertama itu adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Indonesia kan memiliki perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, ras yang berbeda satu sama lain. Bhinneka Tunggal Ika inilah sebagai pemersatu. Artinya kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu juga. Iya kan? Jadi walaupun Indonesia majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak terpecah belah, tetapi satu demi keutuhan NKRI. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda kalau pada awalnya kan tahun 1928 itu menyatakan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa penjajahan untuk meraih kemerdekaan. Namun setelah Indonesia merdeka, apakah masih dibutuhkan? Iya, sangat dibutuhkan, terutama pada masa ini. Media komunikasi, media informasi, sering kita mendengar tentang informasi yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sering sekelompok orang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan daerahnya untuk memecah persatuan dan kesatuan. Jadi Sumpah Pemuda inilah satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Oke. Ya, yang berikutnya adalah bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila inilah sebagai pemersatu karena ini merupakan kepribadian bangsa Indonesia dan menjadi perjanjian luhur bangsa. Dan ini menjadi menyerap dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari Pancasila inilah menjadi salah satu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir itu adalah adanya semangat kebersamaan. Misalnya yang paling sering kita lihat ya, dan masih ada untuk sebagian besar bangsa Indonesia. Contohnya gotong royong, adanya sifat solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat, serta sikap toleransi keagamaan. Ini sangat penting. Namun, di samping faktor pendorong ini, ada juga faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor penghambatnya itu misalnya adanya keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia kan dari awal memang sudah beragam suku, beragam adat istiadat, beragam bahasa, beragam agama. Sering keberagaman ini mendapat gesekan-gesekan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi kita juga tidak boleh menaruh curiga. Misalnya agama, sekelompok orang kan sering memanfaatkan ini. Kita tidak boleh menilai agama orang lain dari kacamata agama kita. Kenapa? Karena nanti bakal muncul atau terjadilah perpecahan. Kalau tidak percaya, coba saja kalau kita menilai agama orang lain dari versi agama kita, maka dipastikan kita akan membenci
agama orang lain. Oke, yang berikutnya adalah adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi yang tidak merata dalam pembangunan ekonomi. Misalnya daerah-daerah tertentu merasa cemburu terhadap pemerintah pusat yang tidak adil. Sumber daya alam daerah mereka cukup melimpah, namun pembangunan itu tidak ada. Dari situlah muncul kecemburuan dan protesan terhadap pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang di daerah tertentu, misalnya daerah Papua ya, adanya gerakan Papua Merdeka. Mereka melakukan itu karena terjadi kecemburuan sosial. Dan di sini kan terhambat persatuan dan kesatuan itu. Ya. Oke, yang berikutnya adalah Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. Jadi terdapat pengaruh setiap wilayah yang luas ini dengan banyak pulau itu dapat menimbulkan kekhawatiran bakal terjadi pemisahan diri dari NKRI. Mudah-mudahan ya pemerintah tetap bisa menjangkau, tetap bisa memperhatikan setiap daerah dan pembangunan birokrasi itu merata dilakukan. Ya, untuk yang terakhir bagian D, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini tentang perilaku yang dapat menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Seperti yang pertama di sini mengembangkan nasionalisme. Jadi kita harus memiliki sifat mencintai tanah air dan bangsa. Kemudian juga kita harus bersikap toleransi dalam kehidupan beragama. Jadi kita harus memiliki rasa toleransi terhadap terutama agama yang berbeda ya, supaya tidak ada kelompok minoritas, tidak ada kelompok mayoritas. Artinya kita sama-sama, yaitu Indonesia. Yang ketiga adalah mengembangkan kesadaran sosial. Jadi di sini kesadaran sosial yang paling dikembangkan itu adalah tentang nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya gotong royong, musyawarah untuk mufakat, tenggang rasa. Ini yang perlu dipertahankan dan tidak boleh untuk ditinggalkan, karena ini merupakan salah satu nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Kemudian untuk berikutnya adalah menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Jadi budaya apapun atau suku apapun atau ras apapun kita harus menghargai karena kita memiliki kedudukan yang sama. Ya, untuk yang terakhir ini adalah tindakan yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tindakan yang mencerminkan itu adalah misalnya menghormati dan menghargai agama, etnis, budaya, adat istiadat, bahasa, suku bangsa yang berbeda dengan kita. Itu harus kita hargai. Kita harus berteman dengan mereka tanpa memandang siapa sih dia, suku apa sih dia, agama apa sih dia. Dengan demikian, apabila kita saling menghargai terhadap suku, agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan tercipta. Dan Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke akan tetap bersatu. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih dan tetap semangat.